Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak murid Bapak yang sehat-sehat dan yang masih ceria pada hari ini. Pagi, Pak. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pertemuan yang kesekian ini, yaitu kita nanti akan membahas surah At-Tin. Isi kandungan surah At-Tin ayat 1 sampai 3. Diharapkan kepada siswa-siswi Bapak untuk mengondisikan sampah-sampah yang ada di bawah meja, tempat-tempat duduk yang masih kurang rapi, jilbabnya juga ya, yang perempuan jangan sampai terlihat auratnya. Karena satu helai rambut itu hitungannya di neraka itu besar ya. Ya, Pak. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Silakan dimulai. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajarnya, Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, dengan membaca doa tadi, semoga pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan dan dilancarkan Amin. dalam proses pembelajaran pertemuan kali ini. Selanjutnya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Yasir. Yasir ya. Dengan siapa? Dengan Yasir ya. Nah, ini Yasir diingatkan ketika tadi apa alasannya tadi? Naik haji, Pak. Naik haji. Alhamdulillah ya. Pada kali ini ada siswa yang alhamdulillah berangkat haji. Alhamdulillah. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran untuk sahabat kita yang melaksanakan ibadah tersebut. Bagi anak-anak Bapak, ingat, belajar adalah proses usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi dalam upaya proses pembelajaran, jangan sampai kita dilemahkan oleh yang namanya rasa malas, rasa karena dibully, karena merasa bodoh, ya jangan sampai. Karena kita semua ingin mendapatkan yang namanya ilmu pengetahuan. Pembelajaran kita kemarin yaitu tentang arti surah At-Tin ayat 1 sampai 3. Coba Sohibul. Ya, Pak. Wattini wa zaitun artinya apa kemarin? Demi buah tin dan zaitun. Demi buah tin dan Buah zaitun. betul, bagus. Betul sekali, Pak. Betul. Ya, kamu. Waktu ini Demi gunung Sinai. dan demi bukit Sinai. Bagaimana? Dipa? Benar. Wahazal baladil amin. Apa ini? Wahazal
kenapa watini wa zaitun? Kenapa disebutkan buah tin dan buah zaitun? Karena dari 3 ayat ini, siapa yang bisa menjelaskan isi kandungan yang terdapat di surah At-Tin ayat 1 sampai 3 ini? Kenapa watini wa zaitun, kenapa waturi sinin, dan kenapa wahazal baladil amin? Pilih salah satu. Tidak dijelaskan kemarin ya? Ya. Kali ini kita akan membahas isi kandungan surah At-Tin ayat 1 sampai 3. Baiklah, Bapak akan membuat menjadi 2 kelompok. Ini bagus dengan Adi, 1 kelompok. Diva, Anissa, dan Raudatul Jannah 1 kelompok. Karena tujuan kita adalah mengidentifikasi isi kandungan surah At-Tin ayat 1 sampai 3, maka Bapak perintahkan kepada kalian untuk mencari isi kandungan surah At-Tin ayat 1 sampai 3. Kelompok 1 akan membahas ayat 1 dan kelompok 2 akan membahas ayat 2. Ya, silakan dilihat di buku LKS yang telah Bapak sampaikan kemarin. Bapak beri waktu 2 menit. Ayat 2, isi kandungan surah At-Tin ayat 2. Yang lainnya silakan menulis surah At-Tin ya. Nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran kita. Sudah dapat? Dapat. Sudah ya? Silakan berdiskusi terlebih dahulu 3 orang ini. Satukan pemikirannya untuk memberikan kesimpulan pada presentasinya. Silakan kelompok yang sudah selesai untuk menyampaikan presentasinya. Semuanya ya, ambil semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari diskusi kami. Silakan bagus itu isi kandungan surah At-Tin ayat pertama. Makna dan kandungan surah At-Tin ayat pertama adalah sebagai bentuk rasa syukur. Surat At-Tin menjelaskan perintah untuk bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia dan alam semesta dengan sempurna. Maka dari itu surat ini mengajarkan manusia untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Tadi sepertinya kurang memahami maksud dari soal yang Bapak berikan ya. Karena untuk di kelompok 1 diperintahkan untuk surah At-Tin ayat 1.
Tadi yang dibahas adalah keseluruhan dari surah At-Tin. Jadi bagus, Adi dan Rifki silakan dicari lagi, nanti Bapak tanya ya. Untuk kelompok 2, bagaimana tanggapannya tadi kelompok 1? Salah ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut adalah isi kandungan dari surah At-Tin ayat 2. Ayat 2 menjelaskan tentang Gunung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu untuk pertama kalinya, sekaligus diangkat sebagai rasul. Tepat pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW juga berhenti sejenak di Gunung Sinai dan menjalankan sholat sebagai wujud penghormatan akan sucinya tempat itu. Sementara kelompok 1 tadi dengar bagus. Apa yang disampaikan kelompok 2 ini? Kurang. Coba ulangi lagi. Ayat kedua menjelaskan tentang Gunung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu untuk pertama kalinya sekaligus diangkat sebagai rasul. Tepat pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW juga berhenti sejenak di Gunung Sinai dan menjalankan sholat sebagai wujud penghormatan akan sucinya tempat itu. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan duduk dan beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Bagaimana bagus tanggapannya kepada kelompok 2 tadi? Bukit Sinai tadi. Sinai adalah tempat di mana Nabi Musa pertama kali menerima wahyu. Pertama kali berkalam kepada Allah. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Dalam surah At-Tin ini Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita ya, diskusi tadi agar tidak melenceng. Karena jika tidak dikuatkan lagi maka akan kemana-mana, tidak tercapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama yaitu di dalam surah At-Tin terdapat sumpah Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surah ini Wat-Tini, demi buah tin, yang mana buah tin ini menggambarkan yaitu kota tempat tinggal Nabi Nuh, yaitu kota Damaskus. Kenapa? Karena di kota Damaskus ini terdapat banyak buah tin. Yang selanjutnya Wazaituni, yaitu buah zaitun, yaitu Baitul Maqdis yang bertempat di Yerusalem, Palestina, tempat kelahiran Nabi Isa. Dan di kota ini juga terdapat banyak buah zaitun. Waturi Sinin, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh kelompok 2, yaitu tempat Allah berbicara, berkalam langsung kepada Nabi Musa ketika menerima wahyu, yaitu di mana? Bagus, di gunung Bukit Sinai ya. Wa hadzal baladil amin, yaitu kota Mekah, yang mana di dalam kota ini merupakan tempat kelahiran Sang Al-Amin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beginilah materi kita pada hari ini. Coba tadi kelompok 1 berikan kesimpulan dari diskusinya. Watini wazaitun. Watini wazaitun, yang dengan arti demi buatin. Buatin ini dapat digambarkan sebagai kota tempat kelahiran Nabi Nuh di kota Damaskus yang banyak sekali buah tin. Adapun yang ayat kedua wazaitun, artinya demi buah zaitun, yang merupakan tempat yang dikenal sebagai Baitul Maqdis, yang merupakan tempat kelahiran Nabi Isa di Yerusalem, Palestina.
Bagus sekali kesimpulan dari kelompok 1. Siapa yang akan menyimpulkan materi pertemuan kita pada hari ini? Silakan hadir. Untuk kesimpulan pada hari ini yaitu bahwasanya kita harus mensyukuri nikmat Allah yang berikan. Dari makna surah At-Tin tadi ada kalimat yang pertama itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merintahkan bersyukur kepada Allah menciptakan makhluk seperti manusia dan alam semesta dengan sempurna tanpa kekurangan sedikit apapun. Alhamdulillah. Jadi beri tepuk tangan kepada Hadi. Bagus sekali ya kesimpulannya. Jadi kita sebagai manusia harus selalu bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dimanapun, dari siapapun kita, dimanapun asal kita, kelahiran kita, kita tidak bisa menentukan dari siapa, dari rahim siapa kita akan hadir. Jadi syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Mungkin dalam ini marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perilaku dan salah tindakan. Hanya ini yang dapat insan hilang sampaikan. Mungkin ada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala